teman-teman semua. Mungkin dari teman-teman semua sudah familiar ya perbedaan bank syariah dan konvensional. Tapi nggak sedikit juga nih yang masih belum paham tentang perbedaan bank konvensional dengan bank syariah ini kan. Nah, bank konvensional adalah perusahaan lembaga keuangan perbankan yang memiliki kegiatan usaha konvensional seperti memberikan jasa tabungan dan pembayaran secara umum berdasarkan ketentuan negara, atau bank umum yang biasa kita kenal dan biasa kita lihat tanpa ada nama syariah di bank tersebut. Nah, salah satu faktor utama perbedaan bank konvensional dengan bank syariah adalah akadnya. Untuk tabungan syariah, ada dua akad yang umum digunakan, yaitu mudharabah dan wadiah. Dua akad ini intinya sesuai dengan prinsip syariah Islam. Selain dua akad itu, ada beberapa akad lainnya sebagaimana telah diakui OJK atau yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, yang kedua, dalam pembagian keuntungan. Poin kedua inilah yang seringkali dijadikan pembahasan banyak pihak terkait perbedaan bank konvensional dengan bank syariah. Tabungan syariah tidak pernah menggunakan istilah bunga karena menurut syariat Islam dianggap sebagai unsur riba. Nah, istilah bunga itu dinamakan bagi hasil. Sementara jika kita mengajukan pinjaman, istilah bunga akan disebut sebagai margin keuntungan atau yang diterima bank. Nah, yang ketiga, dalam produk bank syariah terdapat tabungan haji, wakaf, hingga kurban. Yang produk ini tidak bisa ditemukan di bank konvensional. Yang keempat, perbedaan ini terletak pada balik modal deposito. Nah, deposito adalah investasi yang kerap ditawarkan kepada mereka yang punya tabungan, baik bank syariah dan konvensional. Dua-duanya memiliki produk deposito. Namun ada perbedaan antara deposito di bank konvensional dengan bank syariah. Dalam deposito syariah, mereka jelas menganut sistem bagi hasil. Imbal hasil diatur dalam sebuah kontrak yang disepakati di awal dan sesuai dengan tingkat pendapatan bank. Walaupun berfluktuasi, tetap saja kita akan tahu perkiraannya. Nah, sementara dalam bank konvensional, tabungan deposito yang mereka miliki disesuaikan dengan suku bunga bank yang berlaku. Jadi terlepas dari bank tersebut rugi atau untung, ya imbal hasil depositonya mengikuti suku bunga. Nah, yang kelima, perbedaan bank syariah dengan konvensional terdapat dalam dasar hukum. Bank konvensional memiliki sistem berlandaskan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sementara syariah memiliki sistem berlandaskan syariat Islam. Beberapa transaksi yang dilakukan oleh syariah menggunakan pandangan hukum Islam diantaranya al-musyarakah atau perkongsian, al-mudharabah atau bagi hasil, al-musaqat atau kerjasama tani, al-ijarah atau sewa menyewa, al-bai atau bagi hasil, dan al-wakalah atau keagenan. Nah, perbedaan yang keenam yaitu terdapat pada kredit bank syariah dan konvensional. Lembaga perbankan juga memiliki tugas untuk memberikan bantuan kredit kepada masyarakat maupun dunia usaha. Namun, baik kredit syariah ataupun konvensional memiliki perbedaan dalam penyaluran kredit mereka. Pada bank konvensional, pemberian kredit bisa dilakukan kepada siapa saja ataupun ke pengusaha mana saja selama ia memenuhi persyaratan sebagai pinjaman. Sementara di bank syariah, kredit hanya bisa diberikan kepada pelaku usaha yang tidak menyimpang dari syariat agama Islam. Karena itu, bank syariah akan memeriksa latar belakang usaha di peminjaman, apakah segala operasional dan usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Nah, tentu di sini jelas kehalalannya. Bagi kita umat Islam itu sangat penting. Yang ketujuh, perbedaan manajemen risiko bank syariah dan konvensional. Pinjaman merupakan produk umum yang ada pada semua perbankan termasuk bank syariah. Saat menghadapi kredit macet, kedua bank ini punya manajemen yang berbeda. Dalam sistem bank konvensional, manajemen risiko kredit macet umumnya menjadi tanggungan dari debitur untuk bisa melunasi utang.
Sementara pada sistem syariah, pihak bank juga ikut menanggung kerugian. Misalnya, kita meminjam uang pada bank syariah untuk usaha dalam jangka waktu 12 bulan. Namun di bulan kelima, kita tidak mampu membayar cicilannya. Maka kerugian ini juga ditanggung pihak bank sebagai kreditur. Nah, hal ini sangat membantu bukan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Dengan begitu, itu berarti jika pendapatan bank menurun karena adanya kredit macet, maka bagi hasil yang diterima oleh investor dan penyimpan dana lainnya juga menurun. Mengenai fenomena kredit macet ini, perbedaan bank konvensional dan bank syariah sangat jelas. Sistem syariah menerapkan pembagian resiko secara adil. Nah, perbedaan yang ke-8 ada pada hubungan dengan nasabah. Nasabah bank konvensional biasanya hanya sebatas kreditur dan debitur, alias orang yang memberikan kredit dan yang diberi pinjaman. Hal ini berbeda dengan bank syariah, karena bagi bank syariah, nasabah adalah mitra kerja yang memiliki kedudukan setara. Bank tidak berlaku sebagai kreditor, namun sebagai mitra kerja dalam usaha bersama antara bank syariah dan debitur. Bank syariah juga memiliki lembaga khusus yang disebut Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang memastikan transaksi-transaksi yang terjadi sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam. Nah, perbedaan yang ke-9 yaitu pada sistem operasional bank syariah dan konvensional. Setiap perusahaan tentu memiliki sistem operasional yang menjadi landasan berjalannya suatu bisnis, tak terkecuali dalam dunia perbankan. Perbedaan bank konvensional dengan bank syariah terdapat pada sistem operasional mereka. Jika bank konvensional berjalan dengan sistem operasional yang bebas, tidak terikat pada landasan agama dan berorientasi pada pencapaian laba sebesar-besarnya, di bank syariah tidak demikian. Bank syariah selalu mengedepankan prinsip-prinsip syariat Islam beserta hukum-hukum yang ditetapkan para ulama di Indonesia atau fatwa MUI. Nah, yang terakhir yaitu perbedaan dalam pengawasan. Yang tadi sempat disinggung. Dalam pengawasan bank konvensional dipegang manajer dan direksi layaknya perusahaan-perusahaan yang pada umumnya. Nah, di bank syariah ada satu posisi penting yang harus dimiliki, yaitu DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini nantinya memiliki tugas untuk memberikan nasihat kepada manajer dan direksi di bank syariah terkait keberlangsungan bisnis yang sesuai dengan syariat. Nah, itulah perbedaan dari bank syariah dengan bank konvensional. Terus simak postingan aku selanjutnya ya untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman. Oke? Have a nice day!